Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kalian akan belajar lagi dengan Pak Hamid. Mau tahu belajar apa hari ini? Rahasia. Nanti dulu, sabar. Pak Hamid mau tanya dulu nih kabar kalian. Oke, siap? Nah, bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagus. Nah, kalian siapkan buku tulis, buku catatan, dengarkan baik-baik video yang akan diputar setelah ini. Check it out. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pecahan. Bersama siapa kita belajar? Bersama Pak Hamid. Lanjut. Oke, ada dua yang akan kita bahas, yaitu pecahan sederhana dan pecahan senilai. Nanti ada pecahan senilai. Sebelumnya kalian harus tahu dulu arti pecahan itu apa. Oke, ini dia. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Maksudnya bagaimana? Misalkan kalian memiliki satu benda utuh, contohnya kue. Nah, kue itu kan satu benda utuh kan, satu kue. Bisa nggak kalian membaginya jadi dua? Bisa kan? Nah, jadinya setelah dibagi dua menjadi setengah kue, benar? Nah, setengah ini merupakan contoh dari bilangan pecahan. Oke, lanjut lagi. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini bacanya per ya, A per B. Dengan syarat A dan B merupakan bilangan cacah, serta B tidak boleh 0. Nah, A dinamakan pembilang. Nih, A ini namanya pembilang. Sedangkan B merupakan penyebut. Nah, yang ini penyebut. Kita lihat contohnya. Contoh pecahan nih. 1 per 2 atau setengah, 3 per 4, 7 per 8. Coba perhatikan, 1 ini itu merupakan A, 2 ini B. Jadi yang atas itu A, yang bawah B. A itu tadi apa? Pembilang ya, berarti yang atas ini pembilang, yang bawah penyebut. 1 ini merupakan pembilang, bawahnya penyebut. 3 merupakan pembilang, yang bawah penyebut. 7 dinamakan pembilang, sedangkan 8 namanya penyebut. Ya, mengerti ya? Oke, lanjut. Nah, agar lebih jelas, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Nih, ayah baru saja pulang dan membawakan pizza. Ini ayah. Dia membawa pizza. Di rumah ada aku. Nih, aku. Kakak. Kemudian adik. Ayah. Ayah ini, yang ini ayah. Ibu dan nenek. Jadi di rumah ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Nah, berapa bagian pizza yang didapatkan masing-masing anggota keluarga? Jadi, ini kan satu pizza utuh. Nah, di rumah ada 6 orang. Jadi, masing-masing orang ini dapat berapa bagian pizza ya? Berapa ya kira-kira? Ini mikir ya, mikir. Oke anak-anak, lanjut lagi. Nih, ada Pak Hamid keluar lagi nih. Yuk kita cari jawabannya bersama-sama. Tadi ceritanya kan ada satu pizza utuh nih. Nih, satu pizza. Kemudian di rumah ada 6 anggota keluarga. Jadi kita bagi pizzanya menjadi 6 bagian. Kita bagi dulu nih. Nah, ini udah jadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4,
6. Nah, 1 bagian ini itu merupakan 1/6. Artinya apa? 1 bagian dari 6 bagian. 1 dari 6. Ini kan 1 nih. 1 bagian dari keseluruhannya ada 6. Makanya bentuk pecahnya 1/6. Ini juga 1/6. Yang ini 1/6. Yang ini 1/6. Ini juga 1/6. Begitu juga dengan yang ini. Nah, maka kesimpulannya setiap anggota keluarga mendapatkan 1/6 bagian pizza. Jadi satu orang dapat satu bagian, yaitu 1/6 dari pizza yang utuh tadi. Begitu kira-kira. Oke, coba kita lihat contoh yang lainnya. Ini misalkan ada apel. Apel ya, sebuah apel. Apelnya dibagi menjadi 2. Jadi, 1 apel utuh ini ketika dibagi setengah kan menjadi 2 bagian, gini kan? Nah, 1 bagian ini merupakan setengah. Ini juga setengah. Artinya setengah itu apa? 1 dari 2 bagian. 1 bagian dari keseluruhannya ada berapa ini? 2. Lainnya, ini ada kue. Nah, ini aslinya kuenya utuh. Terus dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Jadinya 1 bagian ini berapa? Ayo, ada yang bisa tahu? Ada yang bisa nebak? 1 bagian kue ini yang kecil itu bentuk pecahannya berapa? Benar, 1/3. Jadi 1 bagian ini adalah 1 dari 3 bagian. Dari keseluruhan kuenya ada 3 ini, kecil-kecil. Jadi pecahnya 1/3. Nah, ini ada lagi nih, pizza lagi. Ada berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 bagian kan? Kalau Bapak tanya, 1 bagian kecil ini berapa bentuk pecahannya? Ada yang tahu? Yang ini 1 bagian yang kecil ini. Berapa pecahannya? Kalau ada 8 bagian kecil-kecil, maka 1 bagian ini bentuk pecahannya adalah, iya, benar sekali, 1/8. Artinya 1 bagian dari keseluruhannya ada berapa? Ada 8. 1 dari 8 bagian. Ini 1 dari keseluruhannya ada 8. Lagi. Nah, ini juga ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang Bapak tanya, yang Bapak warnai kuning ini berapa bagian ya pecahannya? Bentuk pecahannya berapa? Ada yang tahu? Ini kan ada 8. Nah, sedangkan yang warna kuning ada 3. Berarti bentuk pecahannya berapa? Nah, daerah yang berwarna kuning adalah 3/8 bagian. Artinya 3 bagian dari keseluruhannya ada 8. Ini kan 1, 2, 3. 3 bagian dari jumlah semuanya berapa? 8. Nah, mengerti ya? Paham? Oke, ada lagi nggak ya? Oh, ada. Ini ada kue tar. Nah, kue tar. Ini aslinya bentuk utuh kan? Cuman dibagi 4 bagian. Nah, 1 bagian udah dimakan. Sisanya tinggal berapa ya? Berarti kan 1 bagian dari 4. Ini kan dibagi 4 tadi. 1 bagian sudah dimakan. Berarti yang dimakan berapa? 1/4. Sisanya ya 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 itu sisanya 3/4. Artinya 3/4 adalah 3 bagian dari keseluruhannya ada 4. Ini kan 3 nih sisanya nih. 1, 2, 3. Nah, sisanya 3/4. 3 dari seluruhan 4 bagian. Coba yang ini, yang gambar yang kiri ini. Berapa bentuk pecahan dari yang berwarna kuning? Yang berwarna kuning kan ada 2. Keseluruhannya ada berapa? 3 kan? 1, 2, 3. Berarti pecahan untuk daerah yang berwarna kuning adalah berapa? Iya, benar, 2/3.
Artinya 2 bagian dari keseluruhan 3 bagian. Kemudian yang ini ada berapa? Dihitung dulu coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kan? Nah, yang berwarna kuning ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang berwarna kuning ada 8. Dari total keseluruhan ada berapa bagian? Ada 11. Berarti pecahannya berapa? 8 per 11. Artinya 8 bagian dari 11. 11 ini totalnya. Sudah bisa dipahami sampai sini? Oke, bagus. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Jadi, ada 2 pecahan nih. Nah, pecahannya ini berbeda, tapi sesungguhnya kedua pecahan ini memiliki nilai yang sama. Itu disebut pecahan senilai. Contohnya pecahan senilai 1/3 senilai dengan 2/6. 1/2 senilai dengan 5/10. 1/4 senilai dengan 2/8. Lihat, ini kan 2 pecahan yang berbeda, tapi sebenarnya 2 pecahan ini memiliki nilai yang sama, makanya disebut pecahan senilai. Begitu juga dengan yang ini, 1/2 dengan 5/10. Ini pecahan senilai. Pecahannya berbeda, tapi nilainya sama. Terus juga dengan 1/4 dan 2/8. Ini berbeda, tapi dia nilainya sama. Nah, agar lebih jelas, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Pak Andi memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat beternak ayam. Jadi, Pak Andi ini memiliki 1 petak tanah. Terus setengah bagiannya akan dijadikan tempat beternak ayam. Pak Andi membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Nih, gambar pertama. Ini lihat, ini kan 1 petak tanah nih, bentuknya persegi panjang nih. Kemudian Pak Andi membaginya menjadi 2. Nih, dibagi 2. Nah, setengahnya ini digunakan untuk tempat beternak ayam. Nah, 1 bagian ini yang dibuat tempat beternak ayam ini itu merupakan pecahan 1/2, karena 1 bagian dari keseluruhan berapa bagian? 2 bagian. 1 dari 2, makanya pecahannya 1/2. Nih. Kemudian gambar kedua. Nah, di gambar kedua ini Pak Andi membaginya menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba diluruskan ini. Tadi kan dibagi 2 sama Pak Andi. Ini juga dibagi 2 dulu. Nah, yang atas ini kan 3 bagian. Dari keseluruhan 6 bagian. Jadi, yang atas ini bentuk pecahannya adalah 3/6. Karena yang atas ini 1, 2, 3. 3 bagian dari seluruhannya 6. 3/6. Gambar ketiga. Ini Pak Andi membaginya menjadi 8. Nah, di bagian atas ada 1, 2, 3, 4. Di bawah juga 1, 2, 3, 4. Nah, yang atas ini kan ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Yang bawah juga 4. Keseluruhannya 8 ya. Berarti tempat untuk beternak ayam pada gambar ketiga ini berapa bagian? 4 bagian kan? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 bagian di gambar ini itu sama dengan 4/8. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, setengah bagian tanah dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk pecahan. Jadi, setengah itu yang ini tadi ya. Setengah yang bagian atas ini. Ini kan setengahnya dari ini. Itu dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Bisa dengan bentuk ini, 3 bagian, bisa dengan bentuk
4 bagian. Meskipun pecahannya berbeda, ketiga pecahan tersebut senilai. Jadi setengah, 3/6, dan 4/8 ini nilainya sama. Nah kan yang atas, bagian atas kan ini 3/6, yang ini. Yang bagian atas ini 4/8 yang digunakan untuk beternak ayam ini. Ini kan 4/8. Yang ini 3/6, yang ini 1/2 atau setengah. Jadi pecahan setengah, 3/6, dan 4/8 ini memiliki nilai yang sama meskipun pecahannya berbeda. Bisa dipahami sampai situ? Oke, bagus. Nah, pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan sebagai berikut. Ini contohnya. Coba diperhatikan di garis yang atas. Panjang garis ini adalah 1, yaitu dimulai dari 0 sampai angka 1. Berarti panjangnya 1. 0/2 ini artinya adalah 0. Karena bacanya gimana 0/2? 0 bagian dari 2. Jadi kan dia 0, tidak ada bagiannya. Jadi panjang satu garis ini adalah 1 bagian. Kemudian dibagi menjadi 2. Ini kan ada 0/2, 0 dari 2, maka dibagi 2 bagian. Bagian yang satunya mana bagian pertama? Bagian pertama itu dimulai dari 0 ini sampai sini. Ini bagian pertama. 0 sampai 1. Kemudian bagian yang kedua dari 1/2 sampai 1. Maka garis ini panjangnya 1, kemudian dibagi menjadi 2 bagian sehingga ada angka lagi di sini 1/2 yang memisahkan bagian 1 dan bagian 2 di sebelah sini. Oke, kemudian di garis bilangan yang kedua ini juga sama, panjangnya 1 dari 0 sampai dengan 1 di sini. Tapi dia dibagi menjadi 3 bagian. Lihat ini. Dimulai dari 0/3. Artinya 0 bagian dari 3 dibagi menjadi 3 bagian. Mana saja bagian-bagian itu? Dari bagian pertama yaitu dari 0 sampai 1. Kemudian bagian kedua dari 1/3 sampai 2/3. Bagian yang ketiga dari 2/3 sampai 1. Nah, jadi garis ini panjangnya 1, ya kan? Dari sini sampai sini kan panjangnya 1. Kemudian dibagi jadi 3 bagian, dipisahkan dengan ini, dengan pecahan 1/3 dan 2/3 yang memisahkan antara bagian-bagian itu. Ini bagian 1, bagian kedua di sebelah sini, bagian ketiga di sebelah sini. Terus kemudian barisan ketiga ini juga ada garis yang panjangnya 1 dari 0 sampai 1. Tapi dia dibagi menjadi 4 bagian. Karena di awalnya dimulai dari 0/4, artinya 0 bagian dari 4 bagian. Nah, 4 bagian itu dipisahkan oleh pecahan-pecahan, yaitu 1/4, 2/4, dan 3/4. Di sini ada bagian pertama. Bagian pertama ini dimulai dari 0/4 sampai 1/4. Bagian kedua 1/4 dimulai dari 1/4 sampai 2/4. Bagian ketiga dimulai dari 2/4 sampai 3/4. Bagian keempat dimulai dari 3/4 sampai dengan 1. Ini ada 4 bagian. Begitu juga dengan ini. Ini juga sama. Panjangnya itu 1 garisnya. Dari 0 di sini, 0 di sini sampai ke sini itu panjangnya 1. Tapi dia dibagi jadi 5. Kok bisa tahu? Ya ini karena dimulai dari 0/5, artinya 0 bagian dari 5. Nah, bagian-bagian itu dipisahkan dengan pecahan 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 1 di sini. Ada 5 bagian kah? Coba dihitung. Bagian pertama dari 0/5 sampai 1/5, daerah ini. Ini daerah bagian pertama. Bagian kedua dari 1/5 sampai 2/5, ini bagian kedua. Bagian ketiga di sini dari 2/5 sampai 3/5. Bagian keempat dari 3/5 sampai 4/5. Bagian yang kelima dari 4/5 sampai 1. Begitu juga dengan garis ini
ini dan yang bawah sendiri. Ini panjang semua garisnya itu satu semua. Nah, luruskan ini. Panjang semua garis ini satu, tapi dibagi menjadi beberapa bagian yang berbeda. Nah, ini sudah ditulis di buku kalian halaman 188. Coba dibaca yang ini. Berdasarkan garis bilangan ini, pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus. Mana garis putus-putus? Yang ini nih. Nah, ini. Contoh yang A. 1/3 senilai dengan 2/6. Coba kita cari 1/3. Ini ya. Nah, 1/3 dihubungkan garis titik-titik ke arah 2/6. Dua pecahan ini, 1/3 dan 2/6, ini merupakan pecahan yang berbeda, ya kan? Satunya 1/3, yang satunya lagi 2/6. Tapi, dua pecahan ini senilai, meskipun pecahannya berbeda. Kemudian 1/4 senilai dengan 2/8. Coba dicari 1/4 di sini ya. Ya, 1/4 dihubungkan dengan garis titik-titik ke arah 2/8. Nah, dua pecahan ini berbeda. Yang satunya 1/4, yang satunya 2/8. Tapi dua pecahan ini bernilai sama, maka 1/4 dan 2/8 disebut pecahan senilai. Yang C, 3/4 senilai dengan 6/8. Yang mana 3/4? Di sini ya. Nih, 3/4 dihubungkan dengan garis titik-titik ke arah 6/8. Dua pecahan ini berbeda. Yang satunya 3/4, satunya lagi 6/8. Tapi dua pecahan ini memiliki nilai yang sama. Maka 3/4 dan 6/8 merupakan pecahan yang senilai. Yang D, coba 2/5 senilai dengan 4/10. Mana ya 2/5? Nih ya. Nah, ini garis titik-titik ke arah 4/10. Nah, berarti 2/5 dan 4/10 ini merupakan pecahan yang senilai, meskipun pecahannya berbeda. Ya, 2/5 sama 4/10, pecahannya berbeda. Tapi, dua pecahan ini memiliki nilai yang sama, maka disebut pecahan yang senilai. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Oke, bagus. Alhamdulillah. Nah, untuk tugasnya hari ini, yang pertama, kalian buka buku Bupena. Di situ ada latihan soal halaman 176. Kemudian di buku Bupena juga di halaman 182 itu ada latihan soal juga. Yang terakhir, latihan soal di Bupena halaman 189. Nah, dikerjakan langsung di buku Bupena ya. Selamat mengerjakan. Semangat. Oke anak-anak, bagaimana tadi pembelajarannya? Seru ya? Keren kan? Oke, semoga kalian bisa memahami materi yang disampaikan oleh Pak Hamid. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan langsung di buku Bupena. Kemudian difoto, dikumpulin ke Pak Jun. Nah, ya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sekian dari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.